Jawa Tengah. Dan kali ini dengan tema generasi muda mencintai budaya. Dan Laras Kuda ini tetap disiarkan di radio emisi Trijaya 89,8 FM dan RDI di channel 91,8 FM dan siaran tunda di iNews TV. Baik, semakin menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber. Ada Bopo dan juga Mbak I dan juga Mbak Zu. Dan tentunya ini para audiens yang di sini, sahabat-sahabat para generasi muda, tentu banyak sekali pertanyaan ya. Oke. Kalau gitu kita buka untuk diskusi terlebih dahulu. Monggo siapa yang bertanya? Oke, dari sini. Monggo Mbak, silakan sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kota Pekalongan. Ingin tadi nama saya Kak Iza dari Kota Pekalongan. Ini dari tadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh para narasumber, Mbak Iin, Bopo maupun Mbak Zum. Ya. Saya kalau melihat tema yang diusung ini, generasi muda mencintai budaya, ini menjadi sesuatu hal yang saya ingat ketika dulu membaca Undang-Undang Dasar. Di Undang-Undang Dasar ini tentang kebudayaan juga dikutip di pasal 32 kalau nggak salah. Di pasal 32 ini kita punya hak, punya kewajiban, punya hak diantaranya adalah bisa untuk bisa untuk bisa mengembangkan kebudayaan daerah untuk menunjang kebudayaan nasional. Terus kemudian punya hak, punya kewajiban untuk menghargai budaya-budaya yang ada di daerah. Ini artinya bahwa pemerintah ini punya concern yang khusus dalam hal kebudayaan. Terus kemudian yang tadi disampaikan Mbak Zu maupun Bopo, ini kalau melihat dari tema ini, sebelum mencintai itu ada kita bisa mengenalkan. Jadi kami generasi ibu-ibu yang masih punya anak-anak ini, bagaimana bisa memberikan pemahaman, bisa mengenalkan, memahami, mencintai, kemudian bisa untuk secara ikhlas mengembangkan budaya-budaya yang ada di negara kita ini, agar generasi-generasi kita ini memang bisa lebih agresif lagi, tidak kemudian hanya menerima budaya-budaya yang dari luar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kota Pekalongan, Mbak Nur Faiza. Selanjutnya kami buka untuk penanya berikutnya dari sebelah kiri sudah. Oke, kita di sebelah kanan. Silakan. Terima kasih. Saya Kava dari Ungaran, Kabupaten Semarang. Saya berangkat dari tema bahwa generasi muda mencintai budaya. Itu kok rasa-rasanya seperti ada pesimistis dari kita generasi tua, kita. Jadi seolah-olah generasi muda itu pertama nggak paham budaya. Karena nggak paham akhirnya juga tidak mencintai budaya. Jadi seolah-olah begitu. Padahal saya sepakat seperti yang dikatakan Mas Timur tadi, justru yang generasi muda itu nggak perlu dididik untuk mencintai budaya, karena dengan sendirinya siapapun kita, apalagi generasi muda sekarang yang sangat dihubung sangat well dengan era sekarang, itu nggak usah risolah. Nah, intinya begitu. Nah, terus kemudian justru yang menjadi pertanyaan besar saya, karena di sini ada Mbak yang dari anggota DPR ya, DPRD, justru saya itu kok rasa-rasanya muskil gitu ya, kalau pengen menjadikan budaya-budaya ini, budaya-budaya lokal. Karena saya memahami bahwa budaya itu bersifat lokalistik. Karena budaya itu adalah respon jiwa terhadap situasi, otomatis subjektif diri, apalagi subjektif wilayah yang lebih besar. Artinya, mungkinkah bahwa budaya itu akan dinasionalisasi, atau dalam konteks Jawa Tengah mungkinkah dijawanisasi gitu. Jadi seolah-olah menurut saya kok itu muskil, nggak mungkin. Nah, cuma saya tadi pengen mempertanyakan besar di pernyataan Mbak tadi, bahwa yang kita lakukan adalah talk semacam ini.
talk show semacam ini tuh justru mendidik kita, bukan mendidik generasi muda, karena generasi muda nggak bisa semacam ini. Itu aja deh yang bisa saya utarakan. Baik, terima kasih ya dari Mas Kahwa dari Ungaran. Baik, kita langsung tanggapan dari para narasumber. Mbak Ingin, monggo terlebih dahulu untuk bisa ditanggapi. Terima kasih. Yang pertama ke Pak Farizah dari Kota Pekalongan, Kota Batik. Ya, terima kasih. Jadi cara menumbuhkan mencintai budaya di anak-anak kita, di generasi kita. Kalau menurut saya sih memang karena tadi dalam Undang-Undang Dasar sudah diatur, ini juga akhirnya menjadikan kewajiban negara. Saya di sini posisinya sebagai pemerintah ya. Jadi menjadi harus difasilitasi, salah satunya di antara ini. Tapi Bobot itu sudah menyampaikan bahwa itu berawal dari keluarga. Mungkin bisa kita lakukan dengan kalau kita sebagai orang Jawa, dari keluarga-keluarga yang Jawa, mungkin kita bisa lihat persentase yang sekarang masih menggunakan bahasa Jawa ketika berkomunikasi di jalan rumah. Yang atasnya yang saya sendiri pun juga tidak bisa 100% mengajari anak saya kromo alus. Berbeda dengan ketika dulu saya diajari orang tua bahwa ketika bicara yang sehari-hari itu harus dengan bahasa Jawa, dengan yang kedua dengan kromo alus dan sebagainya. Mungkin dengan cara diantaranya itu. Belum lagi kemudian juga mengenalkan budaya-budaya yang ada di sekitar kita pada anak-anak kita. Waktu kecil saya itu sering mendengarkan orang tua saya, meskipun orang tua saya itu bukan kejawen, tapi orang tua saya itu seringnya menyalakan radio, di mana di situ ada wayang, setiap malam minggu itu ada live di radio di RRI, karena saya asli Blora. Jadi ya itu setiap malam minggu itu ada wayang, kemudian juga sering diajak nonton ketoprak. Terus kalau di Blora itu kan masih identik dengan budaya-budaya seperti itu, sehingga mau seperti apapun kita bisa mengenali. Nah, yang ini yang mungkin perlu dilakukan kita untuk mengenalkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari pernyataan ya dari Mas Wafa. Terima kasih sekali Mas Wafa, kalau nggak salah ya. Jadi talkshow semacam ini diselenggarakan salah satunya adalah mendapatkan masukan dari panjenengan seperti ini. Tadi kan saya sampaikan bahwa sudah menjadi kewajiban negara, kalau menurut saya, untuk kemudian menjaga, merawat, melestarikan budaya, sehingga yang itu juga dimasukkan menjadi program-program, terutama misalnya orang tadi seperti kami. Dan untuk merumuskan program itu, apakah ini nanti akan tepat sasaran atau tidak, kita membutuhkan forum-forum semacam ini. Jadi menurut kami tidak ada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan program seperti ini kan ada dua. Yang pertama talkshow. Talkshow ini antaranya seperti kami kan bukan budayawan. Jadi kami butuh masukan, butuh ilmu, butuh wacana dari para budayawan, kemudian pelaku seni, agar kami lebih memahami yang menjadi kebutuhan persoalan di masyarakat itu seperti apa. Tapi saya juga sepakat disampaikan Mas Wafa bahwa generasi muda kita sekarang itu sebenarnya sudah mencintai, tetapi kita juga perlu menguatkan. Jadi kan kami membuat fasilitasi menyelenggarakan pagelaran-pagelaran ini adalah untuk lebih menguatkan. Kita cukup berbangga ketika banyak anak muda yang sekarang ternyata di era digital ini bisa memanfaatkan media sosial dengan sangat baik. Bermunculan lagu-lagu Jawa yang trending, seperti misalnya Deni Caknan. Saya tuh juga suka kok lagu-lagu Deni Caknan. Kemudian Dewi Salma dan sebagainya. Itu kan anak muda sedang merumuskan era zilenial mungkin ya. Dan mereka juga begitu bagus menciptakan lagu-lagu yang itu juga kemudian membuat anak-anak muda seusianya semakin mencintai budaya Jawa. Jadi kalau kemudian kita disampaikan anak muda sini, saya juga sepakat. Tapi kami dari BPD Provinsi Jawa Tengah sangat
Kalau saya lebih mengerti ke K-pop itu ya, tidak hanya makanan, budaya, juga pakaian dan sebagainya. Itu kalau kita biarkan, tidak kita kita bentengi, ya, kita tidak tahu kalau hari ini sudah banyak, tapi nggak tahu nanti 20, 30 atau 50 tahun lagi. Apalagi tadi Bapak, ini jadi catatan besar saya Bapak. Pasti ini akan saya bawa ke dalam forum diskusi saya dengan teman-teman anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana daya juang kita, daya serang kita itu hanya menerima, kita hanya konsumen. Saya sepakat dengan Bapak Timur tadi, bahwa kita itu hanya konsumen. Kita sering mendapatkan serangan tanda kutip dari budaya luar, tetapi bagaimana membawa budaya kita keluar ini yang belum mampu. Paling-paling mohon saya, kita itu bawaannya lagu-lagu campur sari atau lagu-lagu Jawa itu ke Suriname. Ya, karena Suriname banyak. Ya, artinya ya ini kan tantangan kita kalau budaya K-pop itu masuk ke Indonesia, ya kenapa tidak kita coba pesan. Ini karena kekurangan kita yaitu nanti kita konsumtif. Seperti yang pokok kita daya juang dari serang kita. Oke, terima kasih Mbak Iin. Jadi nanti rasa pesimisnya itu nanti akan kita bangun menjadi optimis seperti itu. Baik, selanjutnya Bapak Timur bisa, oke. Bapak Timur. Oh, Mbak Rizky dulu. Oke, Bapak Timur monggo silakan Bapak. Pak Iza, Bapak Iza dari Kota Pekalongan. Ya, Pak Iza. Menarik sekali. Jadi begini. Dalam kaitannya dorong atau dan bahkan secara lebih intens mendidik, kalau terhadap anak-anak yang saya bilang dimulai dari keluarga itu kita tidak bisa menolak, pada saat ini kebudayaan itu sebenarnya tidak lagi segmentatif, tapi sangat global. Nah, kita ini ada di pihak yang menjadi serbuan dari berbagai produk budaya. Kita tidak bisa menolak. Begitu kita menolak misalnya, ya kita akan jadi sangat jadul. Maka agar kita tetap berdaya, kata kuncinya ada pada konten, pada isi. Sampai boleh menggunakan TikTok, boleh berFacebook, boleh berinstagram atau yang lain-lain, yang notabene itu bukan produk dari kebudayaan kita. Nah, dia akan menjadi sangat berarti dan bermakna tergantung bagaimana kita mengarahkan ke persoalan yang kaitannya dengan isi. Nah, ini. Kemudian hal lain yang sangat saya dorong dalam konteks pendidik ini, kita jangan mengawasi, kita amati saja. Kita amati, kita serawung, kita bergaul dan seterusnya. Mereka akan menemukan format kecintaannya sendiri. Mereka akan memilih dengan merdeka dan cerdas apa yang mereka butuhkan. Sebab kebutuhan panjenengan, kebutuhan saya dalam konteks generasi dengan anak-anak sekarang itu sudah sangat berbeda. Coroku salim karo kiai dia dengan corone salim anak-anakku karo kiainya berbeda. Ini adalah konteks kebudayaan itu ada juga pergeseran adab. Nah, ini bisa muncul, bisa belakang. Oke, soal maskapai. Saudari-saudara, maskapai ini salah satu aktivis yang cerdas di bidang kebudayaan, di bidang lingkungan, dan juga di bidang pemerdekaan dalam berpikir. Jadi ini salah satu intelektual masa depan yang dimiliki oleh Semarang. Nah, keren sekali ya Mas Apa ya. Satu hal yang menarik yang disampaikan oleh beliau tentang kaitannya bahwa negara bertanggung jawab melalui pemerintah atau dan legislatif. Pertanyaannya, apakah bahwa pemerintah sudah bertanggung jawab terhadap pengembangan kebudayaan? Saya jawab, saya Timur Sinar Surabaya penyair menjawab sangat belum. Bahwa mereka bercita-cita, ya,
Tapi apakah bahwa mereka melaksanakan cita-cita? Belum. Bahkan ada satu titik tertentu negara melalui pemerintah pernah melakukan pembasmian terhadap kebudayaan. Itu terjadi pada masa Orde Baru, ketika Orde Baru melarang begitu banyak perangkat kesenian dan kebudayaan untuk eksis di tengah-tengah masyarakat. Genjer-genjer orang itu dinyanyikan, contohnya barongsai tidak boleh dipentaskan, contoh yang lain lagi. Dan itu pada masa pemerintah Orde Baru itu ada 181 bentuk dan watak kebudayaan yang dibungkam oleh rezim Soeharto. Segala sesuatunya kemudian mulai membaik pada pemerintah sesudahnya yang berlanjut sampai saat ini. Tetapi apakah bahwa itu telah sampai pada puncak pencapaian yang serius? Belum. Buktinya sederhana saja. Kita sebagai bangsa yang besar tidak memiliki kewibawaan yang memadai di dalam percaturan internasional dalam konteks kebudayaan. Bukti yang paling gampang sederhana, begitu banyak karya budaya kita yang diklaim oleh misalnya Malaysia, dan pemerintah kita hanya tersenyum. Lalu menarik sekali, DPR provinsi, kabupaten atau kota membentuk lembaga-lembaga semacam ini, artinya benar-benar baik untuk terlibat dalam konteks proses kebudayaan. Bagaimana mungkin itu bisa dimunculkan secara nyata jika misalnya para anggota yang berkepentingan itu tidak pernah muncul di acara-acara kesenian dan kebudayaan yang diselenggarakan oleh pelaku-pelaku seni, oleh pemikir-pemikir seni yang sungguhan, bukan oleh politisi yang membobot jadi seniman atau politisi yang membobot jadi budayawan. Itu kacau itu. Makanya baik, saya harap panjenengan bersama teman-teman seperti misalnya suami beliau ini Pak Mas Muhan rajin untuk setidaknya setahun. Dan itu Mbak, cara anggota dewan menyerap aspirasi yang paling manusiawi. Sebab ketika sampai setahun tidak memperkenalkan diri sebagai anggota DPR, uang menjadi lebih jujur, lebih bebas, lebih ini problem juga. Di lain pihak, teman-teman pekerja seni di Semarang atau dari kebudayaan di Semarang bahkan di Jawa Tengah, kalau gue kegiatan nggak pernah secara resmi mengundang teman-teman di dewan. Dan padahal ya dalam konteks berkesenian berkebudayaan di Semarang atau di Jawa Tengah itu setiap bulan setidaknya ada 3 yang layak untuk dihadiri. Kalau sampean misalnya tidak melakukan seleksi, ada ratusan di Jawa Tengah. Fakta dan realitas ini menunjukkan fakta yang lain juga, bahwa mereka yang datang umumnya generasi muda, kita kepeling-kepeling glowing kayak beliau. Serius. Nah artinya apa? Ketika yang datang generasi muda ini, generasi muda mencintai budaya, mereka ini mencintai budaya. Wes mencintai budaya, bahkan banyak yang gandrung. Itu. Dan yang dasar adalah di Indonesia ini aneh. Setiap aspek kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial kemanusiaan, kegiatan personal dan seterusnya, bahkan kegiatan religius, di situ selalu muncul unsur budaya yang kental. Sekarang kita lihat misalnya begini, haul itu merupakan bagian dari tradisi para pemeluk agama Islam di Indonesia, ya, memperingati meninggal
fatwa ada. Di situ itu selain aktivitas religi selalu sudah muncul terkandung realitas aktivitas budaya. Jadi sebenarnya kalau soal mencintai, kita semua ini sangat jatuh cinta, sudah sangat jatuh cinta, sudah sangat mencintai dan nyaris setiap hari bercinta dengan pola perilaku berkebudayaan atau dan produk kebudayaan. Justru yang paling median itu ya karena masih punya banyak waktu tenaga dan generasi muda, generasi muda. Persoalannya kemudian adalah macam bagaimana kapasitas dari kualitas berkebudayaan mereka. Itu katanya termasuk kalau mencintai sudah, kehidupan sehari-hari sendiri sudah, tapi kualitas dari substansi nilai dari kebudayaan itu yang harus kita tumbuhkan, gitu ya. Betul. Baik. Dan Kota Lama ini contoh buruk untuk pengembangan kebudayaan. Jadi maafkan saya kalau tadi panjenengan berharap saya ngomong iya contoh buruk. Ini artifisial semua ini Kota Lama ini. Loh, ini bahwa ini ruang budaya ya, bahwa Kota Lama ini menjadi ruang budaya betul. Tetapi di luar sana itu tampilan-tampilan fisik, lihat di luar wujud-wujudnya, tampilan-tampilan fisik itu sudah sangat menghindar dari realitas kawasan Kota Lama. Apalagi mestinya ini merupakan realitas Kota Lama, merupakan replika dari yang ada di Belanda. Orang ngomong blas selain bangunan-bangunan lama ini kok. Ornamen-ornamen itu ornamen apa ini? Kemudian kita akan mengatakan, ini kan akulturasi budaya Mas Timur. Ya tadi itu persoalannya. Tidak seperti itu. Artifisial semua. Cagak-cagak yang maksudnya sebagai pembatas itu misalnya. Itu di tempat aslinya merupakan bagian-bagian itu apa menurut? Artinya bahwa kita punya niat baik. Iya orang apa? Ternyata niat baik itu proses perwujudannya lagi sampai ini. Iya orang apa? Nah persoalannya tantangan ke depan adalah bagaimana menghadirkan pengubahan sehingga segala sesuatunya menjadi patut, layak, otentik sesuai dengan realitas di sana gitu. Problemnya alun-alun Semarang misalnya, satu-satunya alun-alun di Indonesia yang lantai 2. Kada ada itu alun-alun 2 lantai. Ini bukan alun-alun kata saya pada Mas Indi. Kuwi opo kuwi, Bu? Loh, jangan sembrono. Setiap rancang bangun dalam kebudayaan teristimewa dalam kebudayaan Jawa kuwi ono aturane, ono definisine, ora iso sakkarepe dhewe gitu. Bahwa kemudian alun-alun itu dijadikan 2 lantai dengan berbagai pertimbangan untuk parkir, itu maksud baik, tetapi menjadikan status atau predikat alun-alun itu otomatis gugur. Aduh, apa? Embok, apa masih rancang, saya tidak biasa rembukan. Serius. Nah, kecelakaan kita dalam nguri-nguri kabudayaan atau yang dimaksud sebagai nguri-nguri kabudayaan itu sering ternyata kita kurang referensi. Makanya, Mbak, peran-peran panjenengan bersama teman-teman anggota Dewan itu menjadi penting. Karena apa? Untuk pengembangan kebudayaan itu dibutuhkan tidak saja persoalan guyup atau dan yang semacamnya, tapi juga kemauan politik. Dan kemauan politik itu kalau bagi kami, ya tak titipkan jenengan. Lalu jenengan bisa meluluskan atau tidak, ya tergantung bagaimana panjenengan serawung kemudian nyarek. Oke, Bapak Timur, terima kasih yang tadi sebuah saran yang sangat membantu seperti itu. Baik, selanjutnya untuk tanggapan singkat saja dari Mbak Zul selaku pelaku seni. Maka Mbak Zul, sedikit aja
ya. Oke, boleh. Terima kasih Mbak Salma. Jadi memang penting sekali ya tadi ya Mbak yang melestarikan kebudayaan itu, dan bahkan dikatakan wajib menurut Mbak Faizah karena sudah diatur yang di undang-undang ada ya. Saya selaku seni di sini akan menyampaikan sedikit apa ya, bagaimana kita itu bisa memberikan edukasi kepada anak-anak milenial. Jadi kalau Mbak Iin bilang tadi kan memang anak sekarang itu sudah ke K-pop-K-popan. Nah bagaimana sekarang kami dan kebetulan saya sebagai manajemen saya lama itu ya berupaya untuk memberikan apa ya, contohnya dengan mengaransemen musik yang sekiranya anak tidak merubah sih tidak, tapi kita mencoba untuk masuk menjadi anak-anak yang anak-anak milenial, jadi supaya mereka itu juga mencintai. Contohnya dengan ya rock dikasih ada Jawa-Jawanya sedikit, biar mereka tetap meskipun di situ musiknya musik yang sekarang lagi tren ya Mbak ya, lagi kan K-pop. Ada perpaduan begitu ya. Iya ada paduan, jadi bahkan dengan aransemennya itu yang sekarang lagi tren yang mereka sukai, supaya apa tetap apa namanya nyambung dengan apa Oke, budaya. ya nanti bisa ini ya, para generasi milenial mengenal atau menyukai musik tradisional Betul, dengan beberapa modifikasi dari Mbak Zum. Iya, betul, Oke, Mbak. Mbak Zum, terima kasih sekali. Sama-sama, Tadi Mbak Zum. dari beberapa pertanyaan sudah ditanggapi langsung oleh para narasumber gitu. Dan Mbak Iin, karena ini waktunya sudah terbatas gitu, sedikit saja Mbak Iin untuk closing statement. Sebentar aja ya. Oke, ya terima kasih khususnya untuk Mbak Zum sebagai pelaku seni, kemudian juga Pak Timur, Bobo Timur selaku budayawan. Hari ini saya mendapatkan banyak masukan yang tentu tadi terutama dari Bobo Timur gitu ya, bahwa ternyata memang ada banyak hal yang harus lebih kita dengarkan sehingga kita nanti ke depan, terutama untuk pemerintah ketika jadi pemerintah bisa merumuskan kebijakan ataupun program-program yang bisa kemudian memang betul-betul sesuai dengan realitas, sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama untuk kebudayaan. Gitu. Terima kasih, mari kita sama-sama merawat, menjaga budaya kita bersama. Oke, terima kasih tepuk tangannya untuk para narasumber dan juga Mbak Iin selaku anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, maksudnya kita ingin terus berdiskusi bersama gitu ya. Namun program untuk laras budaya bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka uri-uri kesenian dan budaya tradisional di Jawa Tengah waktunya sudah habis, dan terima kasih untuk Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah bergabung. Semoga dialog tentang kebudayaan ini bisa bermanfaat, bisa menumbuhkan kecintaan bagi generasi muda untuk terus merawat begitu budaya wabilusunya yang ada di Jawa Tengah. Terima kasih, saya Solha Mufriha. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.